Salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja kita berada. Jumpa lagi dalam channel SMGM Live Spirit kesayangan kita. Edisi kali ini kita akan mendengarkan renungan dari sahabat kita Bapak Hendrikus Handono Warik dari Surabaya. Mari sahabat-sahabat, selamat mendengarkan. Inilah Injil Tuhan menurut Santo Lukas, bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan bebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil Tuhan. Baru saja kita dengar bacaan dari Injil menurut Lukas. Apa yang bisa kita petik dari bacaan tersebut? Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita untuk fokus dalam menjalankan tugas-tugas kita, termasuk tugas perutusan, tugas pewartaan, pelayanan kita. Berfokuslah pada tugas yang sedang kita jalankan, bukan disibukkan oleh berbagai urusan yang tidak penting atau berbagai urusan yang mengkhawatirkan pikiran kita karena kita kurang percaya. Waktu saya berkesempatan pergi berziarah bersama dengan teman-teman, saya sibuk mempersiapkan diri mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi selama 2 pekan di tempat ziarah, di mana akan berganti-ganti tempat, berpindah-pindah hotel dengan banyak kegiatan. Maka saya menyiapkan banyak pakaian dan bekal-bekal yang lain ya. Jadi saya membawa koper besar, saya membawa koper yang sedang, koper kecil, bahkan ada tas pundak gitu yang selalu saya bawa kemana-mana. Nah, sesampai di tujuan, kita bongkar bagasi, masuk hotel, pergi ziarah ke satu tempat ke tempat yang lainnya, pindah hotel, bawa koper besar, koper yang kecil dan sebagainya, naik pesawat lagi, ganti kendaraan darat. Begitu terjadi beberapa kali. Betapa sibuknya saya mengurus barang bawaan saya. Sedangkan teman saya yang hanya bawa 1 koper tidak terlalu besar, ya, tidak disibukkan dengan bawaannya seperti saya, dan dia bisa lebih tenang berziarah. Dia hanya bawa beberapa pakaian saja yang dia pilih, yang ringkas, dia pilih yang tipis-tipis saja, yang gampang dibawa katanya ya, yang bisa dipakai beberapa hari, jadi nggak perlu tiap kali ganti gitu. Pendeknya, dia praktis-praktis saja karena dia mau fokus pada ziarahnya. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang dikasihi Tuhan, kita tahu sekarang kenapa Yesus ketika mengutus murid-muridnya menyuruh untuk tidak membawa bekal, roti,
uang, tongkat pun tidak. Baju satu helai saja yang ada di badan. Supaya apa? Supaya fokus pada tugasnya, memberitakan Injil Kerajaan Allah dari desa ke desa, dari kota ke kota, di setiap tempat. Seringkali memang barang bawaan kita justru menggeser fokus kita yang seharusnya memikirkan hal-hal penting yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, malah bergeser memikirkan hal-hal yang kurang penting. Yesus secara tersirat mengatakan, "Jangan khawatir ketika kamu menjalankan apa yang aku tugaskan kepadamu. Aku akan mencukupkan kebutuhanmu. Cukup kamu bawa tubuhmu sendiri dengan semangat, dengan sukacita. Bertumpulah pada kedua kakimu sendiri, dan aku akan memberimu kekuatan. Maka tongkat pun tidak perlu kamu bawa." Makanan? Pakaian? Bagaimana? Saudara-saudaramu akan memberi apa yang kamu perlukan. Maka murid-murid diminta oleh Yesus untuk tinggal di mana orang mau menerima mereka. Makanlah di situ, tinggallah di situ, karena yang empunya rumah itu menganggapmu sebagai saudara yang mau menerimamu. Tetapi kalau ada yang menolakmu, apa kata Yesus? Pergilah. Artinya tidak usah kau pikirkan, tidak perlu kau ingat-ingat perlakuan ketika mereka menolak. Ya, perlakuan kepadamu lupakan saja. Jangan pikirkan. Tinggalkan hal-hal pahit yang kamu alami. Bahkan debu pun jangan biarkan menempel di kakimu. Kebaskanlah dan segeralah pergi ke tempat lain, karena masih banyak yang bisa murid-murid lakukan untuk menyelesaikan tugas perutusan itu. Sahabat yang terkasih, ini mengingatkan kita yang dalam tugas pewartaan dan pelayanan yang kita lakukan seringkali mengalami penolakan. Kita tidak perlu sakit hati dan hilang semangat. Tinggalkan saja rasa sakit hati, rasa malu, rasa tidak menyenangkan. Kebaskanlah, kata Yesus, ya. Mari kita tetap terus melayani dan mewartakan. Tuhan Yesus telah memberi tenaga dan kuasa kepada kita. Untuk apa? Untuk menguasai setan-setan, untuk menguasai diri sendiri, menguasai setan dengan berbagai tipu muslihatnya yang seringkali berupa godaan-godaan kedagingan, kenikmatan yang bisa memecah fokus sehingga hati dan pikiran kita tidak lagi terarah pada tujuan perutusan kita sebagai murid Kristus. Berkat pembaptisan kita telah diberi tugas dan diberi tenaga, maksud saya. Berkat pembaptisan kita telah diberi tenaga dan kuasa oleh Kristus untuk menjadi imam. Kita dimampukan menjadi berkat. Kita diberi kuasa menyembuhkan meskipun kita bukan seorang dokter. Kemarin sehari sebelum saya membuat renungan ini, saat makan malam di luar bersama istri, tiba-tiba telepon saya berdering karena melihat ada nama yang saya kenal. Saya berhenti makan dan telepon saya angkat. Seorang teman mencari istri saya untuk berkonsultasi tentang cucunya yang masih kecil, yang sedang sakit, berada di ruang ICU.
ada masalah dengan paru-parunya yang hampir penuh dengan cairan katanya. Itu membuat teman saya berada dalam kekhawatiran dan ketakutan. Saya melayani teman saya di telepon dengan beberapa hal yang saya ketahui, dan saya memberi penghiburan dan mengajaknya berdoa, menyerahkan cucunya kepada belas kasihan Tuhan. Saya tidak mengganggu istri saya yang sedang makan, karena saya tahu teman saya sebenarnya butuh dikuatkan. Kalau soal dokter, kan sudah ada dokter ahli yang sudah menangani. Maka saya terus melayani saja dengan kata-kata yang menguatkan teman saya. Dan pada akhir pembicaraan, teman saya mengatakan, kalau begitu, salam saja kepada ibu dokter. Saya sudah mendapat kekuatan dari Bapak. Bantu dengan doa ya Pak. Pasti, jawab saya. Saya akan doakan bersama istri saya dan akan kami konsekrasikan pada setiap misa harian pagi yang kami ikuti. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih, saya tidak bisa melakukan tindakan medis menyedot cairan yang ada dalam paru-paru cucu teman saya itu. Itu tentu pekerjaan dokter. Tapi saya bisa menjadi penyembuh karena kuasa yang Tuhan berikan kepada saya. Setidaknya saya bisa menyembuhkan kekhawatiran dan ketakutan teman saya. Dan dalam hatinya yang penuh harapan, bukan lagi ketakutan, ia mampu menjagai cucunya dengan penuh harapan dan semangat. Ia mampu menjadi pendoa bagi cucunya, dan kita berharap dialah yang menjadi penyembuh bagi cucunya. Mari, seperti halnya murid-murid Yesus pada masa itu, kita harus berani pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota, untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit di segala tempat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, sahabat-sahabatku, sahabat Monsinyur Gabriel Manek, kita sudah bersama mendengarkan renungan yang dibawakan sahabat kita, Bapak Hendrikus Handonowari dari Surabaya kepada kita semua. Semakin menguatkan iman kita, terus tumbuh dan berkembang, membagikan berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita layani di dalam keluarga maupun di tempat kita bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Semangat melayani dengan sepenuh